Halo adik-adik, wah senang sekali Loso Valen bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu GKT Trinity. Nah sebelumnya Loso mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kali ini. Kami mau memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap menggunakan mulut kami, tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung mau mengawali ujian kita dengan ujian KASIH. Langsung kasih gerakan dan adik-adik bisa menirukannya ya. KASIH. Diajarkan bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik juga harus melakukan kasih itu kepada siapa Lose? Kepada papa, kepada mama, kepada kakak, dan juga kepada adik. Nah, kita sambung ya ujian kita. Kita pujikan Yesus sayang semua. Sayang semua. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang, sayang kamu, sayang semua. Ya, Rasul percaya adik-adik juga mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Yuk, Rasul mau ajak kita sebelum kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan kali ini, kita pujikan pujian Aku Diberkati. Sekali lagi, aku
Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa kembali bersama Lause Ripka. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh benar bahwa Engkau memberkati kami di sepanjang seluruh hidup kami, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami masih bisa mengikuti sekolah minggu. Kami juga bersyukur ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan hari ini bisa kami dengar dengan baik dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita hari ini berjudul Timotius senang mendengar firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan juga 2 Timotius 1 ayat yang kelima, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Oke adik-adik, kalian bisa buka Alkitab kalian dan bisa mengikuti Lose bercerita. Oke, kalian siap? Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Timotius adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota Listra. Di sana, dia tinggal bersama dengan keluarganya. Tahukah kalian bahwa Timotius yang masih kecil, dia paling senang mendengarkan cerita, terutama cerita firman Tuhan dari Alkitab. Timotius sering meminta ibunya atau neneknya untuk bercerita. Nah, kalau pada malam hari sebelum tidur, ibu selalu bercerita kepada Timotius. Banyak sekali cerita-cerita firman Tuhan yang ibu sampaikan kepada Timotius. Ibu juga bercerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, tahukah kalian bahwa ketika ibu bercerita, Timotius mendengarkan dengan sangat baik adik-adik, dan dia juga bisa belajar dari setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu. Dia bisa mendengarkan dengan baik dan dia juga percaya bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan orang-orang percaya, terutama juga di dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan itu sangat baik dan Tuhan juga menjaga Timotius dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, Timotius tidak perlu takut dimanapun dia berada, karena Tuhan pasti menjaga dia. Nah adik-adik, setiap kali selesai Timotius mendengar cerita dari ibu, dia sangat senang. Kemudian dia berdoa, lalu dia tidur dengan tenang. Nah adik-adik, siang hari kalau ibu sibuk bekerja, maka Timotius mendekati neneknya, lalu meminta nenek untuk bercerita. Wah, nenek juga bercerita, menyampaikan firman Tuhan kepada Timotius. Banyak sekali cerita-cerita dalam Alkitab yang diceritakan oleh nenek. Baik itu cerita tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Nuh, Daud, dan lain sebagainya. Nah, semakin lama adik-adik, semakin banyak cerita Alkitab yang ditahu oleh Timotius. Semakin lama, Timotius semakin mengenal Tuhan. Tuhan yang baik dan mengasihinya. Tuhan yang selalu menjaganya. Wah, Timotius di dalam doanya, dia menyampaikan kepada Tuhan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Aku mau melakukan perintah Tuhan." Wah adik-adik, Timotius sangat mengasihi Tuhan. Karena itu ia baik kepada teman-temannya. Oleh sebab itu orang-orang menyukai Timotius.
Nah, adik-adik, sekarang Timotius sudah besar. Dia dapat membaca Alkitabnya sendiri. Ia membaca tentang janji Tuhan yang akan datang sebagai juru selamat manusia. Suatu hari, juru selamat itu akan datang, pikir Timotius. Nah, adik-adik, pada suatu hari, kota Listra gempar. Ada hamba Tuhan yang datang. Dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus. Dia datang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, juru selamat kepada mereka. Wah, Timotius datang dan mendengarkan apa yang Rasul Paulus katakan. Ia belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang diutus Tuhan, kata Paulus. Ia lahir sebagai seorang bayi. Ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi mati di atas kayu salib agar dosa kita bisa diampuni. 3 hari kemudian, ia bangkit, hidup kembali, dan hidup selamanya. Kata Bapak Paulus. Timotius, adik-adik, dia mendengarkan dengan baik. Ia senang karena Tuhan mengasihi dia, dan sekarang dia tahu bahwa Tuhan Yesus mati supaya dosa-dosanya bisa diampuni. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari Bapak Paulus datang lagi ke kota Listra. Ia mencari orang yang bisa pergi menemani dia untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Bapak Paulus teringat akan Timotius. Dia datang ke rumah orang tua Timotius dan mereka mengizinkan Timotius untuk pergi bersamanya. Nah, adik-adik, apakah Timotius mau? Tentu saja, dia sangat senang boleh ikut. Dia kemudian berpamitan kepada keluarganya dan dia mengatakan bahwa dia ingin membantu Paulus dengan baik. Dia juga ingin belajar bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti senang mendengarkan firman Tuhan seperti Timotius. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mau mengasihi teman-teman kita seperti Timotius. Dan yang ketiga adalah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita ingat. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus senang mendengarkan firman Tuhan, kita harus bisa mengasihi teman-teman kita, dan terlebih lagi kita harus berani dan kita harus bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin ya adik-adik. Mari sebelum kita bersatu di dalam doa, Lose mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 18 ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Amin ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami juga mau belajar seperti Timotius meskipun masih kecil, tetapi senang akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan ajar kami untuk rajin di dalam membaca Alkitab, karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami, agar kami bisa berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan.
Ajar kami juga ya Tuhan, bukan hanya mendengarkan tentang firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca tentang firman Tuhan, tetapi bagaimana kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa mengasihi semua orang dengan baik, dan juga tolong kami untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami untuk kami bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, untuk kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan waktu kami ke depannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.